Hai, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal apa ya kira-kira? Mata pelajaran terakhir di semester 1 untuk fase E. Ya, itu adalah hikayat. Seperti apa ya kira-kira soal cerita hikayat? Mari kita perhatikan bersama. Pertama, dalam soal teks hikayat atau cerita hikayat ini, ada beberapa indikator yang perlu kamu pahami. Terutama ini adalah indikator soal ya. Yang pertama, memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Seperti apa variasinya? Nanti simak video ini sampai selesai. Menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat, cerita hikayat. Yang ketiga, memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam cerita hikayat. Jadi ketiga indikator ini yang menjadi dasar dalam membuat soal ya. Nah, masuk ke indikator yang pertama, yaitu memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Contoh soalnya, lagi-lagi walaupun teksnya pendek, lebih baik kita baca dulu perintah soal. Ternyata yang diminta soal itu adalah karakteristik yang muncul dalam penggalan teks hikayat di atas. Nah, apa ya teksnya? Diambilnya pisau, lalu ditorehkannya gendang itu, maka Putri Ratna keluar dari dalam gendang. Baik. Karakteristik hikayat ini harus kamu pahami untuk menjawab soal. Seperti apa karakteristik hikayat itu? Yuk kita perhatikan bersama dulu. Yang pertama, ada kemustahilan. Yang kedua, kesaktian tokoh. Yang ketiga, anonim. Yang keempat, istana sentris. Untuk penjelasan lengkapnya, silakan kamu lihat di video pembahasan mengenai karakteristik hikayat. Namun di sini Ibu ingin mengingatkan bahwa kemustahilan itu pedomannya kepada peristiwa yang terjadi, masuk akal atau tidak. Jadi kita fokus kepada peristiwanya. Kalau kesaktian tokoh, hal-hal yang dilakukan tokoh. Jadi terkait kepada perilaku tokohnya itu sendiri. Yang ketiga itu adalah anonim, yaitu cerita hikayat tidak memiliki pengarang karena dia diceritakan secara lisan dari nenek buyut pada zaman dahulu. Dan yang terakhir itu adalah istana sentris. Berarti cerita ini memiliki latar kerajaan, di mana cerita akan memiliki tokoh-tokoh seorang raja, seorang putri, dan lain-lain. Nah, di sini pisau, kemudian sebuah gendang dibuka, keluar putri gitu. Dan rasanya gendang sebesar apa dan manusia tinggal di gendang itu apakah masuk akal? Cerita ini apakah masuk akal? Nah, rasanya tidak ya. Ketika peristiwanya itu tidak masuk akal, maka karakteristik yang dimunculkan adalah kemustahilan. Paham tidak? Jika belum paham, silakan kamu tonton lagi, putar lagi, baca lagi, terutama video mengenai karakteristik hikayat ini. Oke? Selanjutnya, indikator yang kedua adalah menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat ini harus kamu pahami dulu ya. Ada 5 nilai yang kita fokuskan dalam fase ini, jadi kamu harus pahami itu dulu. Contoh soalnya tidak akan jauh dari pertanyaan nilai yang terkandung dalam cerita gitu ya. Nah, kalau ini ceritanya apa? Ini langsung nih. Yang diminta adalah nomor 1. Maka sebaiknya untuk menghemat waktu, seandainya kamu membutuhkan waktu yang panjang gitu ya, untuk soal lainnya, maka ketika ada tipe soal seperti ini, kamu bisa menghemat waktu. Janganlah kamu berdua tamak sangat dan bercakap besar pula. Nah, nilai apa nih yang ada di sini? Ini kan
adalah perilaku buruk ya. Nah, namun kalau kita berbicara tentang nilai, berarti kita harus menganalisis pesan dalam ini. Dia akan memberikan pesan jangan kamu berdua tamak, sangat dan bercakap besar. Gitu. Kamu berdua ya, dan bercakap besar pula. Nilai apa ya yang terkandung dalam kalimat tersebut? Apakah nilai moral? Apakah nilai sosial? Apakah nilai agama? Apakah nilai edukasi? Atau nilai budaya? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas. Pertama, kamu harus memahami bahwa nilai itu dapat dilihat dari pola tingkah laku, pola berpikir, dan sikap-sikap tokoh dalam cerita, baik yang dideskripsikan dalam cerita maupun yang dinarasikan dalam ucapan-ucapan tokoh. Nah, kalau ada kalimat larangan, berarti biasanya itu diambil dari pola tingkah lakunya, karena tadi tidak ada dialog ya. Berarti kita anggap di sana jangan kamu bercakap besar gitu ya. Kalau itu terjadi kepada interaksi sosial, maka itu nilai sosial. Tapi tadi interaksi sosial tidak. Nah, apa kalau nilai agama itu berkaitan dengan hubungan tokoh dengan Tuhannya? Tadi berkaitan dengan tokoh dengan Tuhannya tidak? Kalau pendidikan mengenai proses belajar untuk memperoleh sesuatu mencapai sebuah tujuan, apakah ada proses tadi? Tidak. Kalau budaya adalah perilaku individu atau kebiasaan yang dilakukan individu dalam kelompok. Artinya dia temanya kelompok, tapi individu dalam kelompok itu melakukan hal yang sama. Nah, itu udah jadi nilai budaya ya. Nah, kalau moral ini berkaitan dengan perilaku individu. Ketika ada seseorang yang melakukan satu hal, kemudian dinilai, ditanggapi gitu ya, dikritisi, nah maka itu berkaitan dengan nilai moral. Nah, kalau ada pesan kepada seseorang, kamu tuh jangan membual gitu, kamu tuh jangan bohong gitu, atau kamu jangan menipu. Nah, kira-kira nilai apa yang ada di dalam sana? Ya, itu adalah nilai moral. Baik, kalau kamu paham, ya syukur. Kalau kamu belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Atau kamu ingin menanggapi, juga silakan berikan di kolom komentar. Ini indikator terakhir mau kita bahas, yaitu memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam cerita hikayat. Berbicara tentang kaidah bahasa dalam cerita hikayat, ini berkaitan dengan kata-kata arkais nih sebenarnya. Kata arkais itu seperti apa? Ini ada maka, kemudian ada apalagi hamba. Kalau hamba masih ya kita sering dengar. Arkais itu apa sih Bu? Kata-kata apa? Yuk tonton lagi mengenai kebahasaan yang digunakan dalam cerita hikayat ya. Putar lagi videonya, pelajari baik-baik. Namun di sini Ibu berikan satu contoh soal kaidah-kaidah kebahasaan yang berkaitan dengan majas. Ya. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah majas yang terkandung dalam kutipan tersebut. Berarti kamu harus mengetahui majas personifikasi itu apa, majas metafora itu apa, majas simile itu apa, ironi apa, antonomasia apa, ya kamu harus memahami. Dan kalau kamu belum paham bisa ditonton lagi berkaitan dengan majas dalam cerita hikayat ya. Kalau personifikasi, benda mati seolah-olah hidup gitu. Metafora itu adalah perumpamaan, perbandingan dengan mengangkat atau mengambil benda lain, wujud lain dalam perbandingan sifatnya gitu. Misalnya mau bilang orang cantik nggak dibilang cantik, tapi bisa juga dibilang kamu bunga yang berkembang gitu. Atau kamu bunga yang sedang mekar gitu. Jadi nggak dibilang cantik, tapi
diibaratkan sebuah bunga. Jadi diambil itu sifatnya gitu ya. Tapi kalau simile sama, dia majas perbandingan juga, namun dia menggunakan kata seperti, bak, bagaikan, laksana. Kalau ironi, nah itu adalah sindiran. Pada materi sebelumnya itu kita bahas ya di anekdot itu ironi. Kalau antonomasia itu berkaitan dengan julukan. Biasanya ditambahkan dicirikan dengan kata si, sang. Nah, seperti itu. Wah, ketahuan deh majas yang terkandung dalam kutipan ini. Kita coba baca ya. Maka tiada terjawab oleh perempuan celaka itu. Maka disuruh oleh Mas Dulhak perjauhkan. Setelah itu, maka dibawa pula si panjang itu. Maka kata Mas Dulhak, berkata benarlah engkau ini. Sungguhkah perempuan itu istrimu? Maka kata Bedawi itu, bahwa perempuan itu telah nyatalah istri hamba. Lagi pula perempuan itu sendiri sudah berikrar, mengatakan hamba ini tentulah suaminya. Udah deh, keciri deh. Kalau di sini ada majas antonomasia. Mudah bukan? Iya, akan mudah kalau kamu memahami perbedaan ataupun ciri dari tiap-tiap majas ini. Jadi jangan lupa pahami dulu majasnya. Kalau kamu tidak paham majasnya, cerita bagaimanapun kamu tidak akan bisa menentukan majas yang terkandung dalam cerita itu. Jadi jangan lupa pahami ya majas-majas yang ada dalam cerita hikayat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau belum paham coba ditonton lagi. Kalau masih bingung boleh bertanya di kolom komentar. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.